Buku elektronik bab 12, Praktik dan Praktikum Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan, disusun sebagai pelengkap buku hardcover metodologi dan dokumentasi keperawatan untuk membantu mahasiswa memahami penerapan proses keperawatan dan dokumentasi secara langsung dalam praktik klinik. Materi dalam e-book ini membahas praktik pengkajian, penyusunan diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi, dokumentasi SOAP, SOAPIR, simulasi kasus, role play, dan OSCE. Dengan penyajian yang ringkas dan aplikatif, buku elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan praktik, berpikir kritis, dan kemampuan dokumentasi mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan aman. Kalau Anda melihat seorang perawat lagi berdiri diam, memandangi layar monitor di sebelah ranjang rumah sakit Anda mungkin mikir, oh mereka lagi istirahat sejenak nih, atau sekedar melamun. Padahal, di detik yang hening itu, otak mereka sebenarnya lagi menjalankan algoritma pemecahan masalah yang mungkin, sama rumitnya kayak sistem navigasi di kokpit pesawat terbang. Betul, dan seringkali kita nggak menyadari itu, kita cuma lihat luarnya saja kan? Iya, bayangkan Anda lagi berbaring di sana, terus dengar bunyi bip dari mesin yang ritmis banget. Terus perawat masuk, melakukan beberapa tindakan yang seakan udah dikoreografikan gitu, mencatat sesuatu lalu pergi. Sebagian besar dari kita yang menganggap itu semua cuma, insting atau rutinitas pekerjaan biasa. Tapi, buat Anda yang punya rasa ingin tahu tinggi, penelusuran mendalam kita kali ini bakal benar-benar ngubah cara Anda ngelihat profesi ini. Karena gini, apa yang kelihatan sebagai gerakan refleks atau insting yang mengalir begitu saja itu, sebenarnya adalah hasil dari sebuah metodologi ilmiah yang sangat ketat. Metodologi ilmiah ya? Iya. Di balik setiap sentuhan atau sekedar pengaturan posisi bantal, bahkan pertanyaan sesederhana, gimana tidur Anda semalam? Itu ada proses pengumpulan dan analisis data klinis yang lagi berjalan di kepala mereka. Wow. Jadi mari kita bedah ini bareng-bareng. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang bisa dibilang sangat krusial di dunia medis kita. Ini tentang praktek dan praktikum metodologi serta dokumentasi keperawatan. Dokumen ini tuh pada dasarnya kayak cetak biru atau buku pedoman utama yang ngebentuk pola pikir setiap mahasiswa keperawatan di Indonesia. Dan panduan ini tuh benar-benar terstruktur, nggak main-main. Nah, misi kita hari ini sangat jelas. Kita mau ngebongkar gimana sih seseorang dilatih buat berpikir kritis, ngambil keputusan di bawah tekanan yang, jujur aja, mempertaruhkan nyawa, dan gimana mereka mendokumentasikan setiap manuver itu. Terus yang paling penting, kita bakal lihat gimana Anda yang lagi dengerin ini bisa minjem kerangka berpikir analitis mereka buat mecahin masalah di kerjaan atau kehidupan sehari-hari Anda. Menarik banget. Jadi kalau kita mulai dari dasarnya, asuhan keperawatan itu esensinya adalah sebuah siklus pemecahan masalah yang nggak pernah berhenti. Terus, pondasi dari setiap pemecahan masalah yang baik kan kita harus tahu pasti apa masalah yang lagi kita hadapi. Betul, harus tahu dulu akarnya apa. Nah, dalam bahasa klinis, tahap pembuka ini disebutnya pengkajian. Ini bukan cuma sekedar nyapa pasien nanya kabar, tapi proses investigasi yang sangat terstruktur. Saya suka banget pakai kacamata detektif buat ngelihat tahap pengkajian ini. Bayangkan perawat itu detektif yang baru aja melangkah masuk ke tempat kejadian perkara, kan? Sebelum mereka bisa bikin teori apapun, mereka harus nyisir ruangan buat nyari petunjuk. Di sumber materi kita disebutin ada teknik anamnesa atau wawancara terapeutik dan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tepat. Dan investigasi detektif ini dibagi jadi 2 kategori barang bukti yang sifatnya tuh beda banget. Disinilah mahasiswa keperawatan biasanya ngalamin ujian pertama mereka. Kategori yang pertama itu data subjektif. Oke, data subjektif. Kayak gimana tuh? Ibaratnya ini kesaksian dari saksi mata. Jadi pas pasien bilang, "Sus, dada saya rasanya kayak ditindih beban berat." Atau, "Saya ngerasa lemas banget dari pagi." Itu kan murni perspektif dari pasiennya ya? Iya, sudut pandang mereka sendiri. Karena, manusia bisa aja melebih-lebihkan, kan? Atau mungkin mereka nyembunyiin sesuatu karena takut. Atau mereka nggak punya perbendaharaan kata yang pas aja buat ngejelasin apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuh mereka sendiri. Nah, persis. Karena alasan itu, data subjektif tadi harus selalu dikonfrontasi dan divalidasi sama yang namanya data objektif. Data objektif ini bukti sidik jarinya ya? Benar, ini bukti sidik jari di tempat kejadian perkara. Data objektif itu fakta keras yang diukur pakai instrumen standar yang nggak punya emosi,
Jadi perawat itu nggak cuma dengar keluhan lemes, terus percaya gitu aja. Mereka bakal ngitung frekuensi nafas pasien. Yang kadang disebut respiratory rate gitu ya. Ya, respiratory rate. Katakanlah pas dihitung ternyata 30 kali per menit. Itu kan jauh di atas angka normal manusia dewasa yang cuma sekitar 16-20 kali. Wow, beda jauh ya. Terus mereka juga ngelihat monitor buat ngecek saturasi oksigen yang mungkin ternyata ada di angka 90%. Atau pakai termometer buat dapetin fakta kalau suhu tubuh pasien itu 39 derajat Celcius. Jadi ada semacam, ketegangan konstan antara apa yang diomongin sama pasien dengan apa yang dibilang sama mesin ukur atau temuan fisik perawatnya. Detektif kita ini harus ngumpulin semua itu. Tapi punya tumpukan bukti di atas meja, kan nggak otomatis bikin kasusnya terpecahkan. Terus gimana mereka ngerajut ini semua? Iya, disinilah konsep analisis data itu masuk. Ada seorang pakar keperawatan namanya Rosalinda Alvaro Lefevre. Beliau menekankan bahwa ngumpulin data itu sebenarnya bagian yang gampang. Tapi menganalisis data itu nuntut tingkat berpikir kritis yang sangat tinggi. Jadi nggak cuma numpuk data doang ya? Iya, perawat tuh harus bisa ngelompokin data yang kelihatannya acak ini buat nemuin sebuah pola yang bermakna. Misalnya gini, kalau seorang mahasiswa punya data subjektif keluhan sesak napas dan pusing, terus dia gabungin sama data objektif berupa penurunan saturasi oksigen dan napas yang cepat tadi, Yang 30 kali per menit tadi? betul, otak mereka harus langsung ngebentuk konstelasi pola. Oh, ini ada gangguan ventilasi atau gangguan pertukaran gas. Kalau mereka gagal ngelihat pola ini, ya berarti seluruh asuhan keperawatan yang dibangun setelahnya bakal runtuh karena dibangun di atas fondasi yang salah. Gila ya, tekanannya ternyata udah dimulai sejak detik pertama perawat ngelangkah ke ruangan Anda. Begitu detektif kita ini berhasil ngelihat pola dan nemuin bukti kuat, mereka kan harus merumuskan dakwaan resminya nih. Dan di sistem kita, merumuskan masalah ini nggak bisa pakai bahasa sehari-hari kan? Bukti-bukti tadi harus diterjemahin ke dalam sebuah sistem bahasa standar. Betul sekali. Sistem standarisasi ini bisa dibilang revolusi besar di dunia keperawatan kita. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI itu udah merumuskan apa yang kita kenal sebagai 3 pilar standar utama. Oke, 3 pilar. Apa aja itu? Ada SDKI untuk standar diagnosis keperawatan, lalu SLKI untuk standar luaran atau tujuan yang mau dicapai, dan SIKI untuk standar intervensi. Tujuannya ini sangat logis sih sebenarnya. Bayangin aja kekacauan yang bakal terjadi kalau perawat di rumah sakit di Jakarta pakai istilah klinis yang beda sama sekali dengan perawat di puskesmas yang ada di Papua misalnya. Bakal miskomunikasi parah ya? Pasti, sistem ini mastiin ada satu bahasa universal yang bebas dari salah tafsir. Tapi, tunggu sebentar. Ada satu hal yang jujur agak membingungkan buat saya di sini. Untuk apa sih perawat harus repot-repot ngerumusin dan menegakkan diagnosis keperawatan mereka sendiri? Maksudnya gini, kalau saya masuk rumah sakit, terus diperiksa dokter, dan dokter udah nulis besar-besar di rekam medis kalau saya kena pneumonia, gitu ya. Kenapa perawat nggak langsung aja nyalin kapal pneumonia itu sebagai dasar kerjanya? Bukannya itu jauh lebih efisien? Nah, itu adalah miskonsepsi terbesar yang sering banget dialamin sama orang awam dan bahkan sering jadi jebakan buat mahasiswa keperawatan di semester awal. Menulis diagnosis penyakit medis kayak pneumonia sebagai diagnosis keperawatan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Oh iya? Fatal gimana? Maksudnya? Karena diagnosis medis itu fokusnya pada patologi seluler atau penyakit yang ada di organ. Dokter mendiagnosis pneumonia buat nentuin antibiotik atau intervensi medis apa yang bisa bunuh bakteri di paru-paru. Tapi perawat, mereka itu punya filosofi yang beda sama sekali. Oke, jadi perawat nggak fokus ke bakterinya? Enggak. Keperawatan itu nggak berfokus pada penyakitnya, tapi fokus pada gimana respons tubuh dan respons psikologis pasien terhadap penyakit tersebut. Saya mulai ngerti nih. Jadi kalau ada dua orang yang sama-sama divonis dokter kena pneumonia, di mata perawat mereka berdua bisa punya masalah yang beda banget. Sangat mungkin pasien A dengan pneumonia, mungkin respon tubuhnya itu produksi lendir yang luar biasa banyak sampai dia tuh nggak bisa napas lega. Sementara pasien B yang juga punya pneumonia yang sama, mungkin dia nggak terlalu sesak,
tapi respon tubuhnya malah demam yang sangat tinggi dan dia ketakutan luar biasa sampai nggak bisa tidur. Masuk akal. Nah, kalau perawat cuma berpatokan pada kata pneumonia, asuhan yang dikasih ya bakal seragam aja, kayak pabrik. Padahal kebutuhan mereka beda. Karena itulah mereka pakai kamus SDKI yang Anda sebutin tadi ya. Tentu, di dalam SDKI, perawat yang nanganin pasien A tadi bakal ngerumusin diagnosis, misalnya bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Sementara buat pasien B, diagnosisnya mungkin hipertermia atau malah ansietas karena dia ketakutan. Wow. Jadi bahasanya benar-benar nyesuain sama apa yang lagi dialamin pasiennya ya. Betul. Dengan fokus pada respons spesifik ini, perawatan yang dikasih jadi sangat personal. Berpusat pada kenyamanan manusia yang lagi sakit itu bukan sekedar ngelihat pasien sebagai ya wadah pembawa penyakit doang. Dan SDKI sendiri ngebaji masalah ini jadi 3. Ada diagnosis aktual yang lagi terjadi sekarang, diagnosis resiko untuk masalah yang berpotensi muncul nanti kayak resiko infeksi, dan diagnosis promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini buat yang udah sehat ya? Iya, buat pasien yang udah sehat tapi mau ningkatin kebugarannya. Filosofi yang indah banget sih menurut saya. Mereka nggak ngobatin label penyakitnya, tapi ngobatin manusianya. Nah, setelah diagnosis spesifik tadi ditegakkan, mereka kan bakal melangkah ke pilar kedua, yaitu SLKI, standar luaran. Ini pada dasarnya penetapan tujuan kan? Dan dari yang saya baca, tujuan ini tuh nggak boleh pakai kalimat-kalimat manis yang ngambang kayak, oh semoga pasien merasa lebih baik besok pagi, gitu ya. Wah, kalimat ngambang kayak gitu tuh musuh utama dari evaluasi klinis. Di dalam SLKI, tujuan harus dirumusin pakai prinsip SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Semuanya itu harus bisa diukur pakai skala numerik. Pakai angka gitu ya? Iya, biasanya skalanya 1 sampai 5 dari kondisi yang memburuk menuju ke kondisi yang membaik. Jadi, daripada cuma berharap pasien lebih baik, perawat tuh bakal netapin target. Misalnya gini, setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, frekuensi napas pasien menurun ke skala 5, yaitu antara 16 sampai 20 kali per menit. Sangat-sangat terukur, nggak ada ruang buat abu-abu ya. Barulah setelah tujuannya spesifik banget, mereka buka buku pilar ketiga yaitu SIKI atau Standar Intervensi. Ini buat nyusun strategi tindakan apa aja yang paling masuk akal buat nyampe target tadi. Jadi sejauh ini perawat kita tuh udah punya data, udah punya diagnosis, dan punya rencana di atas kertas. Tapi sebaik apapun sebuah rencana perang, kita kan tahu ya, kalau medan pertempuran yang sesungguhnya itu ada di rancang pasien. Betul sekali, teori harus ketemu sama praktek. Nah, ini ngebawa kita ke tahap berikutnya. Implementasi dan evaluasi. Implementasi ini titik di mana strategi di atas kertas berbenturan langsung sama realitas fisik tubuh pasien. Tindakan keperawatan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Ada tindakan observasi, kayak memantau perubahan saturasi oksigen setiap jam. Terus ada tindakan terapeutik. Terapeutik ini contohnya apa? Ini sifatnya mandiri dilakukan perawat. Misalnya ngatur posisi ranjang jadi semi-fowler atau agak duduk gitu, supaya paru-paru pasien bisa ngembang maksimal. Terus kategori ketiga itu edukasi, misalnya ngajarin pasien teknik relaksasi napas dalam. Dan yang terakhir, kolaborasi. Kolaborasi sama dokter gitu maksudnya? Betul, kerja sama dokter atau bagian farmasi. Misalnya buat masukin obat lewat infus. Dan seluruh tindakan ini tuh diikat oleh satu aturan mutlak. Harus mengutamakan patient safety atau keselamatan pasien, efektif dan efisien. Kalau kita bikin analogi, ya, keseluruhan proses dari ngerencanain, terus ngimplementasi, sampai evaluasi ini menurut saya mirip banget sama aplikasi navigasi di mobil kita. Anda ngetik tujuan yang spesifik di aplikasi. Nah, itu SLKI-nya. Terus Anda mulai nyetir ngikutin jalur yang disaranin. Itu implementasinya. Tapi di tengah jalan, Anda kan harus terus ngelihat ke layar, ngecek kondisi jalan, gitu kan? Tepat. Navigasi yang baik kan nggak cuma ngasih tahu jalan, tapi ngebaca situasi secara real time. Kalau kita merujuk ke teori clinical judgment dari pakar bernama Christine A. Tanner, evaluasi klinis itu persis kayak fitur rerouting atau pencarian rute ulang di GPS. Tubuh manusia itu kan dinamis banget ya. Iya, bisa berubah kapan aja. Harapannya dalam 2 jam, nafas pasien membaik. 2 jam berlalu, perawat ngelakuin evaluasi nih, membandingin kondisi terbaru pasien sama indikator tujuan awalnya.
Dan kalau ternyata jalanannya macet total, alias frekuensi napas pasien masih nyangkut di angka 30 kali per menit, berarti tujuan tersebut statusnya tidak tercapai kan? Betul. Dan di dalam asuhan keperawatan, memaksakan rute yang udah terbukti gagal itu adalah sebuah kesalahan. Evaluasi ini memaksa perawat buat ngakui, oh oke, intervensi sebelumnya belum cukup nih. Terus mereka harus memodifikasi rencana, entah itu berkolaborasi sama dokter buat naikin dosis oksigen atau melakukan pemeriksaan ulang yang lebih mendalam. Nggak ada ruang buat ego di sini, yang ada cuma kemampuan adaptasi klinis yang terus-menerus. Luar biasa. Pertanyaan yang kemudian muncul di kepala saya, gimana ya sistem adaptasi yang sebrilian ini bisa diterusin dari satu orang ke orang lain? Perawat kan kerjanya pakai shift-shift. Pas perawat shift pagi pulang, perawat shift malam ini harus tahu persis kemacetan apa yang terjadi tadi siang dan rerouting apa yang udah dilakukan. Jawabannya sepertinya ngebawa kita ke hal yang sering dianggap paling ngebosenin, tapi ternyata paling vital. Dokumentasi keperawatan. Sangat vital. Ada buku ajar keperawatan fundamental yang dipakai secara global, ditulis sama Potter and Perry. Mereka mendefinisikan dokumentasi itu bukan cuma sekedar tugas administratif harian buat menuhin kertas. Terus apa dong? Dokumentasi itu adalah instrumen komunikasi antar profesional, parameter dasar buat evaluasi ke depannya, dan yang paling kritis itu adalah dokumen legal yang sah di mata hukum. Ingat, apapun yang tidak didokumentasikan, di mata hukum itu dianggap tidak pernah dilakukan. Wow, sekeras itu ya aturan legalnya? Ya, nah buat mastiin nggak ada informasi yang bocor di antara pergantian shift, sistem kita mengadopsi format struktur pencatatan yang namanya SOP, dan bentuk ekspansinya yaitu SOPIR. Mari kita bedah struktur SOPIR ini. Setiap huruf tuh kayaknya punya tugas berat. S untuk subjektif, ini buat nyatet ulang keluhan terbaru pasien kan? Terus O untuk objektif? Iya, buat data ukur terkini kayak tekanan darah atau suhu. Oke, jadi S dan O itu datanya. Terus A untuk assessment. Ini analisis perawat, apakah masalahnya masih lanjut atau udah teratasi. Terus P untuk planning, rencana selanjutnya. Lalu di format panjangnya ditambah I untuk implementation, E untuk evaluation, dan R untuk revision atau revisi rencana. Betul sekali. Jujur aja ya, ngelihat struktur yang sekaku ini, saya cuma ngebayangin betapa capek dan melelahkannya nulis ini setiap beberapa jam sekali. Kenapa sih nggak pakai bahasa naratif aja? Bukannya bakal jauh lebih cepat kalau perawat sekedar nulis, misalnya, pasien kelihatan sangat menderita malam ini, tapi sudah saya tenangkan. Kan lebih gampang. Nah, pakai bahasa narasi bebas yang ada kata sifat kayak menderita atau gelisah, itu ibarat bom waktu dalam komunikasi medis. Bom waktu. Lebay nggak sih? Enggak, serius. Kata-kata kayak gitu tuh sangat syarat sama opini pribadi. Interpretasi sangat menderita buat perawat shift malam yang baru aja lulus, mungkin beda banget sama persepsi menderita di mata perawat senior di shift pagi. Ah, iya juga ya. Standar menderitanya beda. Kalau komunikasi ini meleset, resiko kesalahan ngasih tindakan itu bakal meroket. Menurut panduan dari WHO atau World Health Organization, komunikasi yang buram itu adalah salah satu penyebab utama insiden fatal dalam patient safety. Jadi dokumentasi SOPIR ini buat ngilangin opini pribadi itu. Tepat. SOPIR memaksa perawat ngebuang opini dan kembali ke fakta keras. Alih-alih nulis sangat menderita, mereka diwajibkan nulis fakta terukurnya. Misalnya, S, pasien meringis dan mengeluh nyeri perut. O, skala nyeri 6 dari 10. Tekanan darah 150/90. Fakta angka itu kan nggak bisa diperdebatkan antar shift. 6 ya 6. Gila. Ini benar-benar bikin saya kagum sih. Mengetahui semua aturan yang super ketat ini, dari mulai nganalisis data, memetakan ratusan kode standar dari SDKI dan SIK, ngejalanin siklus pemecahan masalah yang dinamis, sampai menuliskannya dalam bahasa legal SOPIR yang kaku. Pertanyaan saya, gimana caranya seorang manusia biasa itu bisa dilatih ngelakuin semua ini? Apalagi kan mahasiswa keperawatan tuh kebanyakan masih umur awal 20-an ya. Ini kayaknya mustahil deh bisa dilakukan tanpa bikin kesalahan. Kurikulum pendidikan keperawatan itu dirancang bukan cuma sekedar mentransfer teori dari buku ke otak mereka, tapi lebih ke merekonstruksi cara otak mereka merespons tekanan. Makanya mahasiswa itu nggak diuji murni dari seberapa banyak buku yang bisa mereka hafal. Terus gimana mereka diujinya? Mereka ditempa lewat problem-based learning, di mana mereka harus berdebat buat mecahin kasus rumit, terus mereka juga ngelakuin role play.
Tapi kawah candra di muka yang paling ditakuti dan sekaligus paling efektif buat mahasiswa itu adalah ujian OSC, Objective Structured Clinical Examination. Nah, ini dia. Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Dari sumber materi yang kita bedah, OSC ini tuh terdengarnya persis kayak permainan escape room medis tapi dengan taruhan yang tinggi banget. Ya, tekanannya memang didesain seperti itu. Bayangin aja Anda sebagai mahasiswa berdiri tegang di lorong, terus ada deretan pintu ruangan di depan Anda. Bel berbunyi panjang, tit. Anda berlari masuk ke stasiun ujian pertama. Anda cuma punya waktu, katakanlah 5-10 menit, buat ngelakuin wawancara terapeutik ke aktor yang udah dilatih khusus buat pura-pura sakit kritis. Sambil nenangin pasien yang lagi panik ini, otak Anda harus milah mana data subjektifnya. Belum selesai napas, bel berbunyi lagi. Anda harus lari keluar dan masuk ke stasiun kedua untuk mempraktekkan intervensi teknis. Dan itu dinilai secara real-time sama penguji yang berdiri pakai papan checklist. Dan penguji itu mereka nggak cuma menilai apakah Anda berhasil masang selang oksigen ke hidung pasien. Nggak sesimpel itu. Terus apa lagi yang dinilai? Mereka ngecek checklist dari awal banget, apakah Anda cuci tangan sebelum nyentuh pasien. Gimana kontak mata Anda. Dan yang paling susah, apakah Anda tetap menggunakan prinsip empati di tengah tekanan waktu yang mau habis itu. OSCE ngondisiin mahasiswa dalam tekanan buatan yang sangat intens, tujuannya supaya nanti pas mereka berhadapan sama nyawa manusia yang sesungguhnya di rumah sakit, metodologi ini tuh udah tertanam di tingkat otot dan refleks neurologis mereka. Semacam muscle memory ya, sebuah simulasi tekanan tingkat tinggi. Tapi dokumen kita nyebutin kalau ujian itu sendiri sebenarnya baru setengah dari proses pembelajaran. Bagian krusial yang sesungguhnya justru terjadi setelah ujiannya selesai, yaitu lewat refleksi praktik. Ada teori dari Donald Ashon tentang reflection in action dan reflection on action. Boleh dijelasin dikit soal ini? Tentu, Shaun ini ngasih kerangka yang brilian banget. Reflection in action itu adalah fenomena di mana perawat berpikir kritis bersamaan dengan saat tindakan lagi dilakukan. Misalnya nih, perawat lagi masang jarum infus, terus dia lihat pasien mulai nahan napas karena kesakitan. Detik itu juga, perawat harus memodifikasi sudut jarum atau langsung ngasih instruksi relaksasi napas. Ini seni beradaptasi di detik yang sama. Berpikir sambil bertindak ya. Kalau yang on action? Kalau reflection on action itu proses evaluasi mendalam setelah semuanya usai. Pas perawat udah selesai tindakan, udah cuci tangan, dan lagi duduk di ruang jaga. Nah, buat memfasilitasi reflection on action ini, dari yang saya baca, mahasiswa keperawatan diajarkan pakai model siklus Gibbs. Ini kan bukan sekedar nulis laporan kejadian doang, kan? Sama sekali bukan. Model Gibbs ini memaksa perawat buat ngelakuin, ya semacam autopsi terhadap tindakan mereka sendiri. Mereka harus mendeskripsikan kejadiannya, terus masuk ke bagian yang paling menantang, menganalisis perasaan dan pikiran mereka saat kejadian itu berlangsung. Harus jujur sama diri sendiri ya? Sangat. Mereka harus nanya ke diri sendiri, kenapa ya saya tadi panik pas monitor tiba-tiba bunyi? Apa evaluasi klinis dari tindakan saya tadi? Apa yang udah saya lakukan dengan benar dan di mana kelemahan teknis saya? Patricia Benner, ini seorang pakar raksasa di teori keperawatan, beliau bilang kalau lompatan dari seorang perawat pemula menjadi ahli klinis itu nggak ditentukan semata-mata dari berapa lama dia kerja, tapi dari kualitas refleksi hariannya ini. Berarti model Gibbs ini pada dasarnya adalah sistem yang dirancang untuk membunuh ego ya? Buat bisa jadi ahli, Anda harus secara aktif membedak kesalahan Anda sendiri, menuliskannya, dan bikin rencana perbaikan buat masa depan. Wah, jujur, kemampuan menekan kesombongan pribadi demi keselamatan pasien ini kompetensi yang luar biasa banget. Betul, dan itu ngebentuk karakter perawat seumur hidupnya. Oke, mari kita kumpulin semua kepingan wawasan dari penelusuran kita hari ini. Kita udah ngebongkar lapisan terdalam dari asuhan keperawatan. Pertanyaannya sekarang, kenapa Anda yang lagi dengerin ini, yang mungkin bukan tenaga medis, harus peduli sama semua ini? Pertama, karena sekarang Anda tahu bahwa di balik senyum ramah perawat yang merawat Anda atau keluarga Anda, itu ada intelektualitas dan proses pengolahan data analitis yang lagi bekerja sangat keras. Mereka nggak cuma tersenyum, otak mereka lagi jalan kenceng. Tuh. Dan kedua, karena metodologi keperawatan ini tuh sebenarnya cetak biru pemecahan masalah yang bisa banget dipakai di kehidupan Anda. Bayangin aja,
Kalau dalam karir atau pas ngerjain proyek tim, Anda ngadopsi format Soapier buat ngelangin miskomunikasi. Atau pas abis ngalamin kegagalan proyek, Anda nggak cuma nyalain keadaan, tapi pakai model refleksi Gibbs buat secara objektif membedah ego dan tindakan Anda sendiri. Itu aplikatif banget sih. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, metodologi ini tuh menyentuh satu pertanyaan filosofis yang sangat relevan buat masa depan medis kita. Oh iya? Pertanyaan filosofis apa tuh? Gini, ngelihat betapa terstrukturnya, terukurnya, dan betapa algoritmiknya alur asuhan dan dokumentasi ini, pertanyaannya adalah, akankah di masa depan sistem kecerdasan buatan atau AI mengambil alih sepenuhnya tugas perumusan rencana asuhan ini? Wah, masuk ke ranah AI nih sekarang. Coba bayangin, kalau sebuah AI bisa dengerin keluhan pasien lewat mikrofon, terus ngumpulin data objektif langsung dari monitor pintar, dan secara instan merumuskan diagnosis SDKI, serta dokumen SOAPR tanpa ada bias emosional sama sekali, apakah ini perlahan bakal ngebikin peran perawat tergantikan? Atau, dalam skenario yang lebih optimis, apakah mesin super pintar ini justru bakal membebaskan perawat dari beban administratif nulis dokumen, sehingga mereka bisa ngasih 100% kehadiran mereka buat ngelakuin satu hal yang nggak bakal pernah bisa diprogram oleh AI? Yaitu empati dan sentuhan tangan manusia, kan? Tepat sekali. Wow, sebuah dilema yang luar biasa. Apakah teknologi pada akhirnya akan mengotomatisasi asuhan medis, atau justru teknologi itulah yang bakal mengembalikan esensi paling murni dari kemanusiaan dalam profesi keperawatan? Sebuah pemikiran provokatif yang layak banget buat Anda telusuri dan renungkan sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami dalam membedah kerangka berpikir yang luar biasa ini. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti melihat dunia dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah topik yang mungkin sering dikira cuma konsep akademis yang kaku dan membosankan. Padahal aslinya ini adalah proses investigasi yang benar-benar mendebarkan. Betul banget, kita nggak cuma ngomongin perawat sebagai orang yang sekedar merawat orang sakit, tapi kita bakal lihat gimana mereka sebenarnya bekerja layaknya detektif klinis yang lagi berpacu dengan waktu. Menarik banget kan? Coba deh, Anda bayangin situasi di rumah sakit. Kacau, penuh tekanan, serba cepat. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya perawat bisa konsisten ambil keputusan yang tepat dan secara harfiah menyelamatkan nyawa pasien setiap hari? Mereka itu nggak lagi tebak-tebakan loh. Ada proses pengambilan keputusan yang super ketat dan udah terstandarisasi. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis rahasia di balik metodologi keren itu. Langsung aja kita intip peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep detektif klinis, lanjut ke diagnosis dan perencanaan, lalu tindakan dan evaluasi. Terus, kita bakal lihat gimana proses mendokumentasikan asuhan, dan terakhir, rahasia menguasai keterampilan klinis. Sip, mari kita mulai. Bagian pertama kita, detektif klinis, dengan fokus pada mengumpulkan petunjuk vital. Jadi, ada 5 langkah emas yang jadi semacam algoritma atau kerangka berpikir utama di dunia keperawatan. Mulai dari pengkajian, lalu diagnosis, masuk ke perencanaan, eksekusi atau implementasi, dan ditutup dengan evaluasi. Ini aturan mutlak ya, urutannya nggak boleh dibalik apalagi dilewatin. Bisa dibilang, ini tuh peta jalan mental yang wajib banget nempel di kepala setiap perawat, biar nggak ada satupun detail krusial pasien yang terlewat. Di tahap paling awal, yaitu pengkajian, tugas perawat adalah mengumpulkan bukti. Dan bukti ini ada 2 jenis. Pertama, data subjektif. Ini murni apa yang dirasain dan diceritain langsung sama si pasien. Nah, yang kedua adalah data objektif. Kalau ini, fakta keras di lapangan. Hal-hal yang bisa diukur langsung oleh perawat secara fisik, kayak suhu tubuh atau tekanan darah. Memisahkan antara apa yang pasien rasakan dan fakta medis terukur ini penting banget, supaya diagnosisnya akurat dan nggak cuma bersandar pada asumsi. Biar lebih kebayang, kita pakai studi kasus nih. Bayangin ada pasien pria umur 60 tahun baru aja masuk IGD. Petunjuk pertama yang kita dapat adalah keluhan langsung dari pasiennya. Saya sesak sejak pagi. Nah, ini keluhan utamanya. Sebagai detektif klinis yang pro, perawat pasti mencatat keluhan ini. Tapi mereka nggak bisa berhenti sampai di situ. Keluhan ini harus langsung divalidasi sama data terukur. Sekarang, perhatikan angka 30 ini.
Waktu perawat melakukan pemeriksaan fisik, mereka ngecek frekuensi napas si pasien, dan ketemulah angka 30 kali per menit. Kenapa ini krusial banget? Karena normalnya orang dewasa itu napasnya cuma 16-20 kali aja per menit. Jadi angka 30 ini bukan sekedar angka, tapi semacam alarm peringatan objektif yang berteriak kalau ada masalah pernapasan serius dan butuh penanganan detik itu juga. Masuk ke bagian kedua, diagnosis dan perencanaan. Di sini, kita fokus mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi. Anda mungkin mikir perawat merangkai sendiri kata-kata diagnosisnya, tapi ternyata nggak gitu di Indonesia. Mereka berpedoman teguh pada standar nasional dari PPNI. Ada SDKI buat nentuin diagnosis, SLKI buat target luaran atau hasil yang diharapkan, dan SIKI buat menentukan intervensinya apa. Ya, sekilas memang kedengarannya kayak alfabet acak atau kode rahasia ya. Tapi sebenarnya, ini tuh bahasa universal mereka. Berkat standar ini, perawat di ujung barat sampai ujung timur Indonesia bakal punya pemahaman yang 100% sama saat baca rekam medis yang sama. Ini sistem luar biasa yang menjamin Anda atau orang terdekat Anda dapat standar perawatan presisi yang sama dimanapun dirawat. Nah, kita balik lagi ke kasus Bapak yang sesak napas tadi. Kalau kita pakai bahasa universal tadi, menurut SDKI, diagnosis resminya adalah pola napas tidak efektif. Terus target luarannya apa? Pakai SLKI. Targetnya adalah mengembalikan status pernapasan ke angka normal, yaitu 16-20 kali per menit. Terus gimana cara nyampe ke sana? SIKI ngasih strategi intervensi berupa manajemen jalan napas, misalnya dengan memantau ketat pernapasan dan memosisikan pasien secara semi-fowler alias tengah duduk. Kelihatan banget kan sekarang gimana terstrukturnya logika mereka dalam ambil keputusan? Lanjut ke bagian 3, tindakan dan evaluasi. Fase di mana rencana dilaksanakan dan hasilnya diperiksa. Oke, rencana udah ada. Sekarang waktunya eksekusi. Tapi bertindak di rumah sakit itu nggak bisa sembarangan. Ada aturan mainnya. Persisnya, 5 prinsip utama yang pantang dilanggar. Setiap tindakan itu mutlak harus aman, efektif buat beresin masalahnya, efisien secara waktu dan alat, wajib sesuai sama SOP, dan pastinya berorientasi penuh pada pasien alias mikirin kenyamanan mereka. Jadi, pas perawat lagi masang oksigen atau ngatur posisi duduk pasien tadi, sebenarnya di kepala mereka lagi memproses kelima prinsip ini secara bersamaan, dalam hitungan detik. Dan ini dia bukti nyata dari kerja keras tadi. Coba bandingin kondisinya. Sebelum dikasih tindakan, pasien kita napasnya ngos-ngosan, 30 kali per menit, dengan saturasi oksigen drop di angka 90%. Tapi setelah posisinya diatur dan dikasih oksigen, napasnya jadi jauh lebih rileks, turun ke 22 kali per menit, dan saturasi oksigennya meroket ke 96%. Ini nunjukin banget kalau strategi yang dirumuskan secara sistematis tadi benar-benar ngasilin perbaikan klinis yang bisa diukur langsung. Kita masuk ke bagian 4, mendokumentasikan asuhan. Waktunya menulis laporan resmi. Pernah dengar pepatah medis, kalau tidak didokumentasikan, berarti tidak pernah dilakukan. Nah, buat ngatur lautan data pasien yang segunung, perawat itu pakai format khusus. Biasanya yang standar banget itu SOAP, subjektif, objektif, asesmen, dan perencanaan. Tapi ada juga nih versi yang lebih mantap alias SOAPIR. Bedanya, versi ini nambahin implementasi, evaluasi, dan revisi langsung ke dalam satu catatan beruntun. Kenapa ini penting? Karena metode ini mengunci semua rekam jejak pasien dengan super rapi dari detik pertama sampai detik terakhir tindakan. Mari kita bedah kasus Bapak yang sesak napas tadi pakai metode SOAPIR ini. Huruf S, keluhan sesak berkurang, masuk situ. Huruf O, data objektif, kayak napas yang udah turun ke 22 kali per menit, masuk sini. Huruf A, untuk kesimpulan, status pernapasan meningkat. Huruf P, rencana untuk lanjut observasi. Terus I, untuk tindakan memosisikan semi-fowler. E, untuk evaluasi rasa lega si Bapak. Dan R, kalau butuh revisi terapi. Rapi banget kan? Ingat, ini bukan sekedar buang-buang waktu isi kertas ya. Ini adalah narasi utuh penyelamatan pasien yang juga berfungsi sebagai tameng hukum dan dokumen serah terima paling vital antar shift perawat. Bagian terakhir kita, yang kelima, menguasai keterampilan klinis. Menjembatani teori di kelas sampai benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Terus pertanyaannya, gimana caranya mahasiswa keperawatan bisa bertransformasi jadi detektif klinis yang andal? Jembatan pertamanya itu namanya problem-based learning atau biasa disingkat PBL. Di sini mahasiswa nggak dibiarkan duduk pasif aja di kelas. Nggak sama sekali. Mereka langsung diceburin ke dalam skenario kasus pasien nyata yang ruwet dan dipaksa mikir kritis buat nyari jalan keluarnya secara sistematis. Intinya, mereka dilatih memeras otak untuk berhadapan dengan masalah sebelum akhirnya dikasih lampu hijau buat nentuin pasien sungguhan.
Nah, abis itu baru deh masuk ke fase ujian simulasi yang tekanannya luar biasa, namanya OSCE. Bayangin Anda ada di posisi ini ya, waktu terus berjalan, 10 menit pertama Anda harus langsung kaji pasien. Masuk menit ke-10, Anda udah harus ambil tindakan medis yang tepat. Lanjut, di menit ke-20, tangan harus gerak cepat nulis dokumentasi. Dan di sisa 10 menit terakhir, Anda dinilai cara komunikasinya dengan pasien. Tegang banget kan? Tapi memang sengaja dibikin begitu. Supaya refleks memori otot klinis mereka benar-benar terbentuk sempurna di bawah tekanan tinggi. Tapi sehebat apapun simulasinya, pengalaman doang itu nggak cukup kalau nggak dibarengin sama yang namanya refleksi. Ini rahasianya, mahasiswa diajarin buat secara kritis menganalisis tindakan mereka pakai metode kayak siklus Gibbs. Pas lagi tindakan, mereka menganalisis. 24 jam kemudian mereka evaluasi total apa yang terjadi, 48 jam kemudian mereka udah harus punya rencana perbaikan ke depannya. Jadi, setiap kesalahan sekecil apapun di ruang simulasi itu dibongkar habis-habisan, diolah sedemikian rupa, biar ke depannya mereka punya intuisi klinis yang tajam. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa narik kesimpulan kalau buat nanganin situasi kritis itu butuh lebih dari sekedar keberanian. Butuh metode yang super sistematis, evaluasi yang terukur, dan kemauan keras buat merefleksikan setiap tindakan. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita semua. Kalau ternyata kunci keberhasilan menyelamatkan nyawa di UGD itu adalah kemampuan berefleksi mendalam, kira-kira pelajaran berharga apa sih yang bisa Anda tarik dari keputusan paling kritis yang pernah Anda buat akhir-akhir ini? Coba direnungkan. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.